Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Bapak Ibu seluruh jemaat GKB yang ada di rumah. Selamat pagi. Dan bagi kita semua, seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan video ini di mana saja berada, ya, kami ucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa minggu ini kita memperingati yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu terus menerus kita peringati sebagai sebuah momentum waktu di mana ada sesuatu yang sangat penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ada poin-poin penting perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, ya, sebelum dia naik ke sorga. Poin-poin penting ini, saudara, sangat penting bagi para murid dan bahkan seluruh anak-anak Tuhan di mana saja berada dan bahkan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat perintah Yesus sebelum kenaikan. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Quran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Rasul ayat 1 yang pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4 berbicara demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar padaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus mati dan bahkan sebelum dia naik ke surga, ada pesan yang sangat penting diberikan kepada para murid-muridnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan yang pertama yaitu mereka harus tinggal di mana? Di Yerusalem. Apa tujuannya mereka tinggal di Yerusalem? Tinggal di Yerusalem bukan berarti hanya sekedar ya biasa-biasa saja, tetapi tidak. Ada sesuatu momentum yang sangat luar biasa, saudara. Yaitu apa? Menantikan janji Bapa. Apa yang dinantikan? Janji Bapa siapa? Yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid, oleh sebab itu para murid di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-13, 12, 13 mereka benar-benar taat kepada Yesus dan bahkan mereka yaitu berkumpul di suatu rumah yaitu di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tahu ada janji yang akan diberikan oleh Bapa yang akan digenapi bagi mereka. Yang pertama yaitu adalah apa? Janji pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Yesus tidak naik ke sorga, maka peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus tidak akan terjadi. Itu artinya ini merupakan suatu rencana Bapa yang kekal untuk berkaryanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan di sana dikatakan ayat yang kelima tadi. Ayat kelima di sana katakan apa? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini berarti Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, betapa pentingnya setiap kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, baptisan dengan air. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Setiap kita, apabila kita hendak berkenan ke hadapan Bapa di surga, maka kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, peristiwa Pentakosta merupakan satu titik di mana pekerjaan karya Roh Kudus dimulai secara permanen di bumi. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu ketika berkarya di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan membaptis kita. Istilah yang dipakai membaptis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti baptisan air, ya, yang dipakai adalah lambangnya adalah air. Itu fungsinya apa? Air diibaratkan seperti membasuh kita.
Terlebih dari itu, maka kita bukan dibaptis semata-mata oleh air, tetapi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Baptisan yang melahirbarukan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 3, 4, 5. Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, apabila engkau tidak dilahirkan dari roh, itu Roh Kudus, maka engkau tidak berhak melihat kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini kita yang rindu melihat kerajaan Allah? Amin. Ya, seluruh jemaat Tuhan di GKB juga, saya yakin dan percaya kita rindu melihat kerajaan Allah, tetapi harus kita mengalami yang disebut apa? Lahir baru, lahir kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang lahir baru, dibaharui, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, maka ada suatu tabiat yang baru. Tabiat yang baru, di mana kita memiliki pikiran yang baru, hati yang baru, perasaan baru, dan bahkan kehendak yang baru. Kehendak yang baru ini bagaimana? Kehendak yang selalu ingin melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu manusia lama kita harus ditanggalkan. Manusia lama ditanggalkan dan kita mengenakan manusia baru. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah ini, kalau kita selalu terus-menerus memperingati hari kenaikan Yesus dan kita menantikan memperingati pencurahan Roh Kudus, tetapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Kalau hidup kita terus dalam kedagingan, kalau pikiran kita terus jahat, hati kita jahat, perasaan kita jahat, kehendak kita jahat, kehidupan lama kita menguasai hidup kita, pertanyaannya, apakah kita sudah lahir baru? Kalau hidup kita yang lama terus menerus kita lakukan, pertanyaannya, jangan-jangan ya kita belum dilahirbarukan. Saya mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh menuruti, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita harus dibaharui. Kehidupan yang lama kita ditanggalkan. Kita harus menuruti pimpinan Roh Kudus, saudara. Tandanya kita dibaptis Roh Kudus, tandanya kita lahir baru, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh Kudus, maka kita diangkat sebagai apa? Anak Allah. Amin. Kita anak Allah karena kita dilahirkan oleh Allah. Roh Kudus adalah Allah dan kita adalah anak-anak. Kalau kita anak Allah, kita harus menuruti kehendak Bapa. Siapa Bapa kita? Yesus Kristus. Bapa di surga, Roh Kudus melahirbarukan kita. Kita yakin dan percaya kalau kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita yakin dan percaya sesungguhnya tiada yang mustahil bahwa kita mampu melawan kedagingan kita. Tuhan Yesus ingin kita dibaptis. Tuhan Yesus ingin kita mengalami pembaharuan terus-menerus oleh Roh Kudus. Terus-menerus kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kedagingan. Amin. Ya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu pada hari ini memperingati hari kenaikan Yesus dan kita juga akan memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kita harus terus berintrospeksi dan refleksikan diri kita. Sejauh apa kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Itu yang pertama Bapak yang dikasih Tuhan. Yang kedua, perintah Yesus sebelum kenaikan, dan ini juga sangat penting. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes ayat pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Bapak Ibu yang di rumah memiliki Alkitab, di handphone Android boleh membacakan bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya apa? Yaitu jangan gelisah.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca Yohanes 13 ya, ayat ke-33, maka para murid itu benar-benar gegana. Gegana itu gelisah, galau, merana. Kenapa mereka gegana? Karena Yesus berkata kepada mereka, ya, ayat 33. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Murid-murid berkata, Tuhan, kemana engkau pergi? Artinya apa? Ini seolah-olah ada perpisahan, saudara yang kasih Tuhan. Setelah 3 tahun lebih bersama-sama, makan bersama, makan bersama, minum bersama, tidur bersama Tuhan Yesus. Murid-murid tidur bersama, makan bersama, melayani bersama, melakukan mujizat bersama. Waktu Yesus mengajar juga bersama-sama 3,5 tahun loh. 3,5 tahun lumayan loh, itu membekas dalam hati. Dan ketika ya mereka sudah benar-benar dekat sekali dengan Tuhan Yesus bilang, aku akan Waduh, kita juga mengalami yang sama. Kalau kita rasanya sudah dekat dengan seseorang gitu kan, tiba-tiba dia bilang, besok gua mau pergi. Waduh, itu perasaannya membekas sekali. Apalagi yang status sedang pacaran gitu kan. Dek, besok saya mau pergi. Mau kemana? Mau pergi merantau. Waduh, itu rasanya, aduh, itu berkecamuk. Ya, kalau boleh jangan deh pergi. Gitu kan. Itu perasaan yang sama juga, dan bahkan saya yakin lebih dari itu. Ya, para murid rasanya itu, berkecamuk. Kenapa saudara? Karena mereka sudah tinggalkan semuanya, dan bahkan kalau kita baca baik-baik, ya Simon Petrus katakan, kami telah meninggalkan keluarga kami, guru. Kami telah meninggalkan keluarga kami, telah meninggalkan pekerjaan kami, anak-anak kami, dan kami sudah mengikut engkau. Tiba-tiba engkau pergi. Ini Yesus yang memulai, Yesus yang mengakhiri. Waduh, nyanyi dangdut lagi nih. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu. Jadi mereka itu merasa gelisah sekali dan sedih rasanya mau berpisah dengan Tuhan Yesus, saudara. Tetapi Yesus tahu perasaan mereka. Yesus tahu bahwa mereka benar-benar gelisah, gegana. Ayat 1 Yesus berkata apa? Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Jadi Yesus memberikan penguatan, penghiburan kepada mereka. Agar mereka tetap kuat, agar mereka juga tetap mengalami damai sejahtera. Meskipun akan ada perpisahan, tapi Yesus ya memberikan garansi kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Yesus pergi ke rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Surga. Matius 6 ayat 9 katakan apa? Doa Bapa kami yang ada di surga. Yesus pergi ke surga. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Yesus katakan jangan gelisah hatimu, maka Yesus juga menjanjikan tadi yang pertama apa? Adanya Roh Kudus. Jadi para murid, orang percaya dan kita semua saudara yang kasih Tuhan, meskipun kita tidak bersama Yesus, ya kan? Apalagi murid pada waktu itu benar-benar bersama Yesus, karena Yesus benar-benar hidup bersama secara tubuh jasmani, ya. Dan ingat, Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus. Sama seperti kita masa kini. Ya, jangan gelisah. Ada Roh Kudus. Amin. Pada masa sekarang ini saudara, ya, masa yang benar-benar sulit, ya. Kita ketahui bersama, kita sudah lockdown, dan istilahnya satu lagi apa? PSBB. Ya, saya kadang-kadang ini terbalik-balik. PSBB, PBS, aduh, lebih baik saya nggak usapkan, takut salah. Ya, PSBB. Udah lama ini saudara, dan kita melihat begitu banyak orang yang mengalami
gelisah. Iya, setiap kali ketemu dengan seseorang, biasanya selalu dibicarakan, aduh ini rasanya gimana, kenapa Pak? Bekerja nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, keuangan juga sudah sulit, usaha sulit, ya kan? Keluar juga nggak bisa, kemana-mana ditutup, ya kan? Mulut ditutup, hidung ditutup, ya. Mau kemana-mana harus tutup, ya kan? Kemana-mana nggak boleh berusaha, rasanya memang, aduh saudara, udah kita itu kayak dikurung di rumah. Kita dikurung ke rumah, pengeluaran banyak saudara. Ya, jadi orang-orang yang dikurung di rumah itu, ya jumpanya apa? Ya paling di rumah depan, ruang tengah, dan ujung-ujungnya kemana? Ke dapur. Dan banyak yang favoritnya kemana? Ke dapur. Kenapa? Lapar. Jadi selama kita lockdown ini, banyak orang yang mengalami naik BB, naik berat badan, pengeluaran besar, saudara. Pengeluaran besar, tetapi pemasukan ringan. Ini bahaya, saudara. Oleh sebab itu banyak orang yang gelisah hatinya. Gelisah memang, keuangan sulit. Tapi yakin Anda percayalah, ya, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan gelisah hatimu. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus menyertai kita orang-orang percaya. Di masa sulit sekalipun masa ini, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Amin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya perintah atau pesan yang sangat-sangat penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya sebelum dia naik ke sorga. Kita lihat baca di dalam Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20 ini ayat terkenal Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi meski Yesus naik ke sorga, tapi ada pesan yang penting sekali yang dia berikan kepada murid. Dan saya yakin dan percaya ini juga pesan kepada kita. Pesan terakhir itu biasanya saudara pesan penting. Amin. Kalau kita misalnya mau berpisah dengan seseorang, biasanya pasti kalau dia berpesan, pesan itu sangat penting. Penting sekali. Maaf, apalagi kalau misalnya ada orang yang mau, maaf nih ya, meninggal, waduh, dia berpesan, itu namanya wasiat. Waduh, itu nggak main-main Bapak Ibu. Saya yakin orang yang mau pergi gitu kan, kalau dia berpesan pasti pesan sangat penting. Nah, oleh sebab itu pesan ini juga yang ketiga ini tak kalah pentingnya dari yang kedua tadi Bapak Ibu. Yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa murid-murid. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Kita harus menjadi saksi sama seperti para murid. Dan kita tidak perlu takut bahwa kita senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat penyertaannya atas kita. Yaitu apa? Lewat Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka beban kita adalah menjadi saksi. Jadi saksi lewat perkataan, menjadi saksi lewat perbuatan, menjadi saksi lewat hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan orang akan melihat perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Amin. Harus ada perbedaan orang percaya kepada Yesus, harus ada perbedaan orang yang sudah lahir baru dengan orang yang belum lahir baru Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis sekarang ini pun kita harus tampilkan diri kita berbeda dengan orang yang belum lahir baru. Amin. Jangan sama saja. Orang yang belum percaya Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus, karena dia mengalami masa-masa krisis begini, mereka mengeluh dan bisa saja menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain. Tapi anak Tuhan, karena kita anak Tuhan, kita harus berbeda dari dunia. Kita mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ya, orang dunia mengalami yang sama, kita juga sama. Tapi perbedaannya di mana?
sikap kita sebagai anak Tuhan. Cara kita, ya, perilaku kita sebagai anak Tuhan berbeda. Cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi, masalahnya sama, tetapi cara menyelesaikan, sikap menyelesaikannya berbeda. Orang dunia mengandalkan kekuatannya, orang dunia mengandalkan pikirannya, orang dunia mengeluh, ya kan, terus menyalahkan pemerintah. Waduh, pemerintah begini, menyalahkan orang lain, mungkin saja menyalahkan atasannya, ya, menyalahkan istri, menyalahkan suami, saling menyalahkan. Itu bukan ciri anak-anak Tuhan. Tetapi orang anak Tuhan harus tampil berbeda. Ketika mengalami hal masalah yang sama, maka anak Tuhan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita semakin banyak masalah kita ketahui sekarang ini, maka kita harus terus semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau bersaksi, kami juga mengalami hal yang sama, Bapak. Ya, di asrama itu kita juga sudah, secara manusia kita, bahan, ya, dapur itu sudah mulai kering, krisis. Beras sudah mulai krisis. Ya, uang belanja juga sudah mulai krisis. Semua krisis. Ya, kita tahu, sadar itu. Krisis, Bapak Ibu. Uang belanja besok mau belanja apa? Ya. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu. Kita punya hikmat juga. Saya katakan kita harus hidup berhemat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita harus tahu bahwa situasi sulit ini kita harus berhemat. Uang belanja sekian harus turun. Bila perlu sepertiganya turun. Ya, yang penting kita apa? Bisa makan dan minum. Tidak sakit. Ya, makan seadanya. Yang penting kita makan. Ya, kita sehat. Kenapa? Kita harus menggunakan hikmat kita. Selain kita juga mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus dan kita juga harus berhikmat. Saya katakan kurangi. Ya kan? Kita terus berdoa mengandalkan Tuhan. Ketika sudah mengalami kekeringan, puji Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus pasti pelihara kita semua. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, ya, yang pertama apa? Ya, menantikan Roh Kudus. Yang kedua apa? Jangan gelisah, ya. Percayalah Tuhan Yesus pergi itu menyediakan tempat, yaitu sorga bagi kita. Yang ketiga apa? Ya, jadikan murid Yesus menjadi saksi. Puji Tuhan, mari kita undang semuanya.